Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini yang pertama aku mau jelasin PPO Praktikum modul 4. Di sini soal yang pertama yaitu ada kalender. Jadi nama kelasnya yaitu kalender. Kemudian di sini ada integer tanggal, bulan, dan tahun dideklarasikan. Kemudian di sini ada parameter yang pertama yaitu kalender, nama kelasnya, kemudian parameternya integer tanggal. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter 7 bulan dan 7 tahun. Kemudian di sini ada konstruktor lagi dengan parameter integer tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini ada public integer get tunggal. Di sini fungsinya untuk mereturn tanggal yang sudah di-input. Sama dengan ini, yaitu integer get bulan. Untuk mereturn bulan. Kemudian di sini ada public integer get tahun untuk mereturn tahun. Kemudian di sini ada public void set tanggal. Di sini untuk menampilkan tanggal yang sudah di-input. Kemudian ada public void set bulan sama fungsinya untuk menampilkan bulan. Kemudian di sini ada public void set tahun untuk menampilkan tahun. Kemudian hasil kata kehadiran seperti ini. Jadi waktu awal yaitu 8/1/2000. Kemudian 1 hari setelah waktu awal menjadi 9/1/2000. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencari waktu berubah. Waktu berubah diketahui 1/6/2003, kemudian 1 bulan setelah berubah yaitu tanggal 1 bulan 7 2003. Kemudian ini mencari waktu berubah 1 tahun. Jadi waktu berubah diketahui waktu awal 20/10/2004. 1 tahun setelah itu berarti 20/10/2005. Kemudian pada soal 2 itu terdapat public class soal 1 namanya. Kemudian di sini ada parameter dengan ada konstruktor dengan parameter integer size elemen 1 sampai elemen 5. Kemudian di sini ada void show elemen. Di sini fungsinya untuk menampilkan semua elemen yang sudah di-input. Kemudian ada void show elemen. Jadi jika indeks atau elemen tadi itu tidak sama dengan kurang dari 0, maka elemennya bakal muncul. Tapi kalau misalnya elemennya itu kurang dari 0, berarti dia ada tulisan index of bound yang artinya itu elemen tidak sesuai dengan perintah seperti itu. Kemudian di sini ada void edit vector ini untuk mereplace indeks yang sudah dimasukin. Kemudian saya coba run dulu. Nah, ya. Jadi edit ini itu untuk mengedit vektor yang ini. Jadi untuk untuk mengganti elemen yang udah diinput. Kemudian di sini terdapat penjumlahan vektor. Jadi di sini penjumlahan vektor yaitu for i integer i sama dengan 0 i kurang dari array dot length itu berarti jika untuk menampilkan array yang sudah diinputkan tadi sesuai dengan panjangnya. Nah, di sini sama ada pengurangan vektor, perkalian vektor, dan bagian vektor. Jadi di sini kalau di run untuk yang pertambahan diketahui ada 2 vektor, yaitu vektor yang pertama 32, 3, 4, dan 5, kemudian vektor yang kedua 6, 7, 8, 9, 7. Jadi elemen vektor untuk return on ini hasilnya jadi 9, 11, 12. Kemudian untuk pengurangan vektor sama terdapat 2 vektor, yaitu vektor yang pertama 3, 2, 3, 4, 5.
kemudian elemen vektornya 6, 7, 8, 9, 7. Untuk kemudian di return, jadi hasilnya min 3, min 5, min 5, min 5, min 2. Kemudian ada perkalian vektor, yaitu sama elemen vektornya, sama seperti tadi. Kemudian hasilnya menjadi 18, 14, 24, 36, dan 35. Kemudian yang terakhir ada pembagian vektor. Dengan elemen vektor sama kayak tadi, hasilnya jika di return yaitu 0. 0 semua. Kemudian untuk soal yang nomor 2, saya coba run dulu. Nah, seperti ini. Jadi soal yang nomor 2 ini sama kayak tadi, tapi mencari rata-rata varians dan N3. Ini di CO2 ini terdapat konstruktor dengan parameter integer size, integer elemen 1 sampai elemen 5. Kemudian sama kayak tadi, ini untuk menampilkan semua elemen yang sudah diinputkan. Kemudian di sini sama, yaitu jika indeksnya kurang dari, tidak sama kurang dari 0, maka akan muncul elemennya. Kalau tidak, berarti akan muncul tulisan index out of bound. Kemudian di sini untuk replacement-nya, vektor pengganti. Kemudian di sini ada jumlah vektor, pengurangan vektor sampai E3. Yang pertama itu ada jumlah vektor. Jadi di sini integer sum sama dengan 0. Ini untuk mengetahui awal mula penjumlahan. Seperti itu. Kemudian ini ada for i, ini panjangnya sum plus sama array-nya. Kemudian return sum. Terus di sini ada kurang vektor konstanta. Jadi di sini itu untuk mencari ini, pengurangan elemen pada vektor dengan konstanta. Ya. Ini salah, input konstanta ini. Kemudian di sini ada pengurangan vektor. Di sini pengurangan vektor itu untuk mencari ini. Jadi vektornya itu dikurang. Jadi kan ada vektor dengan konstanta 3. Kemudian elemen vektornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 1 dikurangi 3 sama dengan min 2, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 3 dikurangi 3, 0, 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, kemudian 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk perkalian integer perkalian dua vektor, ini itu untuk mencari perpangkatan pada vektor. Jadi hasil pangkatnya dari elemen vektor yang diinput itu berapa hasilnya. Jadi perpangkatan vektor elemen vektornya itu sama kan, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari elemen vektor tersebut itu dipangkatin. Jadinya 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian di sini ada pembagian vektor. Di sini itu digunakan nanti waktu mencari mean, varians, dan E3. Kemudian di sini ada pangkat 2 dan pangkat 3 vektor. Pangkat 2 ini itu berfungsi untuk mencari itu varians. Jadi varians itu rumusnya elemen vektor yang diinput itu nanti dipangkatkan 2 dulu, kemudian baru dibagi dengan banyaknya data. Jadi
Ya, kemudian di sini ada mean. Jadi ini untuk mencari mean. Meannya kenapa 3? Jadi didapatkan dari ini 15. Jadi elemen vektornya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu ditambah dulu, kemudian dibagi banyaknya data. Jadinya 15 dibagi 5. Jadi meannya sama dengan 3. Kemudian yang kedua itu ada varians. Di sini varians itu rumusnya pangkat semua elemen vektor yang diinputkan itu dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan banyaknya elemen vektor tadi. Jadi misalnya di sini itu kan elemen vektornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elemen vektor ini itu dikurangi dengan mean. Meannya yaitu 3. Jadi 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 3, sampai 5 dikurangi 3. Kemudian hasilnya itu dipangkatkan 2. Setelah dipangkatkan 2, ya dipangkatkan 2 ini. Terus kemudian setelah dipangkatkan 2 itu dibagi dengan banyaknya data tadi, yaitu 5. Berarti 10 dibagi 5, variansnya sama dengan 2. Kemudian untuk yang E3 itu mencari hasil dari elemen vektor pangkat 3, kemudian dibagi dengan, nggak pakai dibagi. Jadi cara menghitung E3 yaitu sama kayak tadi. Jadi pertama itu kan itu menampilkan elemen vektornya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikurangi 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 3, sampai 5 dikurangi 3. Kemudian hasilnya pengurangan tadi itu dipangkatkan 3. Habis dipangkatkan 3 ketemu jadinya 0. Jadi tadi itu ini setelah dipangkatkan 3, kemudian itu ditambah. Jadi hasilnya setelah pangkat 3 tadi itu ditambah, kemudian muncul outputnya itu 0. Kemudian saya akan menjelaskan PBO Praktikum modul 5. Nah, jadi di sini itu ada kelas pengambilan uang. Di sini itu menggunakan inheritance, extend tabungan. Kemudian di sini ada konstruktor pengambilan uang dengan parameter integer saldo. Kemudian di sini di saldo sampai dengan saldo untuk menampilkan hasilnya. Terus kemudian di sini ada para konstruktor pengambilan uang dengan parameter integer saldo dan integer tingkat bunga. Di sini menggunakan super karena untuk memanggil metode yang ada di superclass. Kemudian di sini menggunakan rumus set saldo dikurangi tingkat bunga. Dan di sini ada disproteksi tingkat bunga. Kemudian di sini ada public integer get saldo. Di sini fungsinya untuk mereturn di saldo dan proteksi tadi. Kemudian di sini ada public boolean
bolehan untuk ambil uang. Jadi kalau misalnya jumlah uang itu kurang dari saldo, maka uang tersebut itu bisa diambil. Jadi returnnya itu true. Tapi kalau misalnya saldonya itu melebihi jumlah yang diambil, jadinya false karena itu nanti menjadi error karena nggak bisa mengambil saldo dengan limit yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada surplus tabungan. Di sini ada inherit dengan nama kelas penyimpanan uang. Kemudian di sini dideklarasikan ada private double tingkat bunga. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter integer X saldo dan double X bunga. Kemudian di sini ada saldo dengan X saldo dan tingkat bunga dengan X bunga. Kemudian di sini ada public double check uang untuk mengembalikan nilai uang tadi, nilai tingkat bunga ke saldo. Jadinya hasilnya itu kayak gini. Jadi uang awal yang ditabung itu sebanyak 5.000. Kemudian tingkat bunganya itu 8 jadi di sini aku mau menjelaskan BPO Pratikum modul 5. Yang pertama di sini itu ada soal berubah tabungan dan tingkat bunga. Di sini soal 1 ada kelas penyimpanan bunga yang diinherit dengan tabungan. Kemudian di sini ada private double tingkat tabungan untuk dideklarasikan. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter integer X saldo dan double X bunga. Di sini ada public double cetak uang untuk mereturn tingkat bunga kali saldo plus saldo. Kemudian di sini ada subkelasnya yaitu kelasnya penyimpanan uang. Ini protect saldo dan get saldo. Jadinya itu kayak gini. Kan uang awal yang ditabung itu 5.000. Kemudian tingkat bunganya itu 8,5%. Jadinya 5.000 tadi itu dikali 8,5 per 100. Hasilnya jadi 5.425. Kemudian untuk soal 2 itu menentukan hasil akhir dari saldo yang ada di tabungan. Di sini itu ada kelas pengambilan uang yang diinherit dengan tabungan. Di sini ada integer proteksi, kemudian di sini ada konstruktor pengambilan uang dengan parameter integer saldo. Kemudian di sini ada konstruktor pengambilan uang dengan konstruktor integer saldo dan integer tingkat bunga. Di sini kenapa super? Karena untuk memanggil metode yang ada di superclass dengan rumus set saldo dikurangi tingkat bunga. Kemudian di sini ada disproteksi sama dengan tingkat bunga. Ini tuh disproteksi itu fungsinya untuk menentukan limit dari tabungan tersebut. Kemudian di sini ada integer get saldo untuk mereturn di saldo plus proteksi tadi. Ini tuh untuk mengembalikan nilai yang udah diambil tadi. Dan di sini ada public boolean ambil uang. Di sini kalau misalnya if jumlah kurang dari sama dengan saldo, maka return true karena saldo yang ada itu tidak saldo yang ada waktu diambil itu tidak melebihi
tidak kurang dari limit yang sudah ditentukan. Terus kalau misalnya kurang dari limit yang ditentukan, maka return false, karena akan terjadi error. Maksudnya kayak uang yang diambil itu, uang yang ingin diambil itu tidak bisa diambil, kayak gitu. Kemudian di sini ada subclass. Nah, ini tabungan dengan protected integer saldo, dan diklasifkan protected integer saldo. Dan di sini ada public void saldo, set saldo, dan saldo. Jadinya itu seperti ini. Jadi jadi di sini uang yang ditabung awal itu ada 5.000. Limitnya uang yang diproteksi itu ada 1.000. Jadi kalau misalnya mau mengambil uang itu harus ada sisa 1.000 di dalam tabungannya. Kemudian uang yang diambil itu 4.500. Di sini kenapa false? Karena kalau misalnya 5.000 dikurangi 4.500 itu kan nanti sisanya 500. Makanya nggak bisa karena limit dari tabungan itu adalah 1.000. Jadi tidak jadi transaksi, jadi saldonya itu tetap jadi 5.000. Kemudian di sini terdapat transaksi lagi, yaitu uang yang diambil sebesar 2.500. Di sini kenapa true? Karena jika 5.000 dikurangi 2.500 itu sisa saldonya menjadi 2.500. Jadi masih bisa diambil karena limitnya 1.000 di atas limit tadi. Sekian, terima kasih.